Hai guys, dari analisa on-chain ini kita bisa melihat Bitcoin sedang berada di fase apa. Kira-kira apa fasenya? Kita akan lihat thread Twitter ini. Ada juga technical analysis Bitcoin, Aptos sesuai request teman-teman, dan potensi koin besar dari Velodrome. Ada berita lainnya yang cukup menarik yang saya mau sajikan share kepada teman-teman. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame 4 jam. Seperti yang kemarin saya bilang di video sebelumnya, Bitcoin ini sedang berada di dalam parallel channel ini atau rising wedge. Ada bearish divergence yang terbentuk di sini. Kemarin sempat breakdown ke bawah tetapi rupanya bounce di sini cukup kuat dan tadi pagi itu sempat sampai ke 23.800 tetapi turun dari situ. Target atas masih sama yaitu 25.000 kira-kira di akhir minggu ini. Target bawah dia bisa sampai ke daerah kotak warna hijau ini di daerah 20.400 dan 21.000-an. Kita akan update terus mengenai Bitcoin karena berpengaruh besar terhadap harga altcoin. Ada analisa dari TechDev menurut saya ini cukup menarik dan bisa menjadi panduan buat kita di mana emas itu menjadi pelopor dari kenaikan harga untuk Bitcoin. Jadi emas ini mendahului kenaikan harga Bitcoin. Kalau kita lihat ya selama 4 tahun terakhir ini emas itu selalu naik duluan. Kita lihat di sini, ini yang emas. Habis itu Bitcoin naik belakangan ya teman-teman. Ketika emas itu mengalami koreksi di sini, Bitcoin rupanya naik. Dan emas naik lagi di sini ketika Bitcoin itu mengalami konsolidasi di daerah sini. Ketika emas lagi naik di tahun 2020 ini sampai tinggi sekali ke harga 2000-an, itu harga Bitcoin itu masih dalam posisi sideways seperti ini. Tetapi ketika emas mengalami konsolidasi, turun dia dari 2000-an ke 1750, malah Bitcoin itu yang naik ke atas. Posisi sekarang adalah nomor 5, di mana emas yang melakukan pergerakan terlebih dahulu naik ke atas, baru Bitcoin itu mengikutinya belakangan. Sangat menarik sekali chart yang menarik dibawakan oleh TechDev. Kita bisa lihat kalau misalnya emas nanti akan ke daerah resistance yang cukup penting dan akan ada konsolidasi, maka itu akan bisa memberikan pump yang cukup besar untuk Bitcoin. Ini pendapat dari analis lain juga, di mana menurut dia 30.000 itu bisa menjadi magnet untuk beberapa bulan ke depan. Dia menggunakan Fibonacci 50, dia tarik swing high di sini, swing low di bottom di 15.500-an di bulan November tahun lalu, di mana 30.000 itu merupakan Fibonacci 50-nya, batas bawah daripada sini. Sangat mungkin sekali untuk kita bisa ke sana dalam beberapa bulan ke depan. Ada berita terbaru juga di mana Tesla di dalam laporannya itu dia tidak membuat perubahan apapun untuk portofolio Bitcoin-nya di Q4. Mereka tidak menjual Bitcoin dan tidak membeli Bitcoin juga di Q4. Kemungkinan besar di Q1 2023 prediksi saya cuma spekulasi saja. Tesla bisa mulai membeli Bitcoin lagi. Mereka sempat menjualnya di tahun lalu dan harga di tahun 2023 ini cukup menarik, apalagi melihat kondisi makroekonomi yang sudah cukup mendukung untuk emas dan Bitcoin. Kita akan pantau terus dan semoga saja 2023 bisa menjadi tahun yang bullish untuk Bitcoin. Sekarang kita akan melihat request dari teman-teman yaitu Aptos, di mana Aptos ini mengalami kenaikan yang sangat besar sekali, 350% sejak awal tahun. Apa data-data yang mendukung Aptos ini? Aptos itu merupakan koin layer 1, jadi dia adalah blockchain sendiri, saingannya adalah Ethereum. Harganya itu 2 kali lipat dalam 7 hari terakhir, naik 47% dalam sehari. Sejak awal tahun, naik 350%. Agak susah untuk menentukan apa yang menjadi alasan kenaikan ini, tetapi dari data, sebagian besar volume trading ini datang dari trading pair dengan won, mata uang dari Korea ini, di exchange Singapura Upbit, menurut dari CoinGecko. Kalau kita cek di CoinGecko, kita cek di bagian bawahnya seperti di sini, see all trading pairs, dan kita klik 24 jam volume ini, paling besar itu adalah dari Upbit, lebih besar daripada Binance. 1,2 miliar dolar, dan ini bukan USDT tetapi ini adalah Korean won dengan perbedaan harga yang cukup signifikan 18,66 ke 18,33 dibandingkan dengan Binance, dan ini membuat semacam
ada peluang arbitrasi untuk para trader. Exchange Korea Selatan ini sering melist kripto itu di harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga globalnya, sehingga sering dibilang kimchi premium, dan ini bisa menjadi daya tarik tersendiri buat para orang-orang agar bisa mengirimkan koinnya itu ke exchange Upbit ini, menjual Aptos di exchange ini karena harganya itu lebih tinggi ya teman-teman. Jadi mereka beli dari exchange yang murah kemudian dikirimkan ke Upbit, mereka bisa cuan dari situ. Volume yang datang juga bisa dari Binance, di mana Binance ini baru saja membuka 2 liquidity pools untuk Aptos, dan liquidity pool ini cukup menarik yield-nya, di mana bisa mendapatkan 92% dan 99% per tahun untuk Aptos USDT dan Aptos Bitcoin. Dua hal ini merupakan alasan di mana koin Aptos itu bisa naik, dan mungkin juga market maker itu sedang ditugaskan untuk menaikkan harga Aptos ya, seperti mereka menaikkan harga Optimism. Dari DeFi lama sendiri, secara on-chain, Aptos sendiri total value lock-nya itu belum terlalu besar, dan menurut saya ini kondisinya itu overvalue, market cap-nya itu 3 miliar dolar dengan ranking 28, top 50, seperti koin blockchain yang top lainnya. Menurut saya ini merupakan kelemahan daripada Aptos. Belum banyak orang yang menaruh uangnya di Aptos. Sangat besar sekali perbedaannya dari market cap ke total value lock-nya. Lain halnya dengan Arbitrum, Optimism, dan blockchain yang sudah lebih matang, yaitu Binance Smart Chain, Polygon, Avalanche, dan lain-lain. Jadi secara jangka pendek, menurut saya Aptos bisa menjadi potensi buat kita cuan, tetapi secara jangka panjang menurut saya kurang menarik, pendapat saya secara pribadi. Koin yang menurut saya cukup menarik adalah Velodrome. Ini adalah koin asli blockchain Optimism, hanya ada di Optimism, merupakan decentralized exchange untuk Optimism. Harga 0,066 naik 30% dari 24 jam terakhir, market cap-nya itu 10 juta, trading volumenya itu cukup besar, 40% daripada market cap-nya dengan fully diluted valuation. Kalau semua koin sudah tersirkulasi, itu 53 juta, masih tergolong kecil. Sudah sekitar 20% yang tersirkulasi, ada potensi inflasi yang mungkin bisa menahan harga sehingga tidak susah untuk naik di kemudian hari, tetapi ini adalah masalah jangka panjang. Secara jangka pendek ini dia cukup kuat karena informasi di DeFi lama, Velodrome ini mengalami kenaikan dalam jumlah uang yang dimasukkan ke dalam di lock di dalam Velodrome ini. Dalam 1 hari terakhir meningkat 10%, 7 hari terakhir 24%, dan 1 bulan terakhir 62%, 121 juta dolar, dan 121 juta dolar itu adalah 11 kali lipat daripada market cap-nya. Velodrome menurut saya ini dalam kondisi undervalue. Harganya terlalu murah, masih banyak potensi ke atas, belum melakukan all-time high lagi, tidak seperti Optimism yang baru saja melakukan all-time high. Sekarang posisi harga itu di 0,061 dolar di sini. All-time high-nya itu di sekitar 0,098, hampir 0,1 dolar. Menurut saya koin ini cukup menarik, dan secara tokenomics itu lebih sehat dibandingkan dengan Aptos. Volumenya itu meningkat selama beberapa hari terakhir ini, menunjukkan kalau ada buying pressure yang cukup kuat. Tetap jaga money management. Ingat, ini adalah koin market cap kecil, micro cap, jadi resikonya itu cukup besar. Jangan taruh terlalu banyak di dalam koin micro cap karena belum terbukti. Tapi ini jadikan sebagai salah satu koin micin di portofolio teman-teman yang mungkin bisa melakukan kenaikan yang cukup besar di kemudian hari. Selanjutnya kita akan melihat analisa on-chain ini dari CEO daripada CryptoQuant, di mana menurut dia Bitcoin sedang memasuki fase awal bull ya. Kita akan lihat chart ini. Chart ini cukup menarik. Kalau merah itu menandakan kalau ini terlalu overheated, terlalu merah. Jadi waktu yang tepat untuk kita menjualnya. Orange berarti bullish, masih dalam tahapan tengah. Hijau berarti masih awal-awal bullishnya. Merah marun itu bearish. Biru itu merupakan extreme bear dan merupakan daerah yang paling cocok buat kita untuk membeli Bitcoin dan mungkin altcoin lainnya juga. Baru saja selama beberapa hari terakhir, indikator ini menunjukkan warna hijau, menunjukkan kalau ini adalah early bull. Sama seperti ketika di tahun 2019 ketika terjadi kenaikan di daerah sini, itu harganya, indikatornya berubah menjadi hijau. Di tahun 2015 juga indikator ini berubah menjadi hijau, sama seperti di siklus sebelumnya. Dan ini bisa menjadi salah satu indikator yang mendukung kalau bull market itu sekarang
sudah dimulai ya teman-teman. Memang kalau misalnya baru mulai itu sangat susah untuk kita memastikannya 100% karena sentimen itu sebenarnya masih sangat bearish untuk sebagian orang. Baru sebagian kecil orang saja yang merasa ini bullish. Sebagian orang masih berharap bahwa harga itu bisa dibawa ke harga yang lebih rendah lagi sehingga mereka bisa membeli dalam jumlah yang lebih banyak. Ingat, grade itu bisa ke atas dan ke bawah. Makanya perasaan kita juga tidak 100% pasti apakah ini adalah awal bull market atau bukan ya. Sebagian orang juga berpendapat kalau ini adalah jebakan bull terbesar yang pernah ada. Tapi menurut saya dari segi harga, ini sangat cocok sekali, ini sangat rendah sekali, cocok bagi kita untuk melakukan DCA, membeli secara bertahap, untuk kita nanti take profit secara jangka panjang. Dan terakhir adalah koin yang saya mau share kepada teman-teman yang belum terlalu terkenal atau dibicarakan oleh banyak orang, ini adalah HOP Protocol. HOP Protocol ini adalah koin bridge untuk kita kirim suatu koin itu dari blockchain yang satu ke blockchain yang lain, bisa dari Ethereum ke Optimism, Arbitrum ke Polygon, Binance Smart Chain ke Avalanche, dan sebagainya. Menurut saya dari segi harga, dari technical analysis, harganya itu dekat dengan daerah support, market cap-nya itu cukup kecil, 5 juta saja, dengan total value lock-nya itu 67 juta, cukup besar dibandingkan dengan market cap-nya. Circulating supply-nya itu 60 juta dibandingkan dengan total supply-nya 1 miliar, jadi secara jangka panjang tidak baik untuk tokenomics-nya, tetapi ada potensi upside atau ke atas yang cukup besar karena harga belum terlalu banyak naiknya. Dia masih berkutat di situ-situ saja, all-time low-nya 0,05 cukup dekat dengan harga sekarang yaitu 0,096, dan all-time high-nya itu di 0,21 atau kira-kira tambah 1 kali lipat dari harga yang sekarang, itu adalah all-time high-nya. Dari segi harga cukup berada di bawah, tidak ada volume yang meningkat terlalu besar, tapi menurut saya bisa ada potensi ke depannya koin ini pump ke atas karena koin ini itu berkenaan dengan narasi layer 2 yang menurut saya akan cukup kuat di tahun 2023 ini. Tetap jaga money management, pastikan ini adalah koin micin, bukan koin utama teman-teman. Dan itu saja untuk video pada kali ini. Semoga informasinya bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.